Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan project inventory-nya. Kemarin kita sudah input data pemakai yang akan memakai aplikasi. Sekarang kita membuat login pemakainya. Login ini nanti digunakan untuk login pemakai sekaligus mengatur hak akses pemakai berdasarkan jabatan. Di jabatannya tertentu nanti bisa mengakses menu apa saja. Pertama kita buka project-nya, kita buka project inventory. Ini sudah kita buka. Lalu kita tambahkan form baru. Tambahkan form baru, beri nama form login. Tambahkan form baru lewat menu project, add Windows form. Beri nama form login. Klik tombol add untuk menambah form. Sudah ditambahkan form login, kita atur posisinya di tengah layar. Saat posisinya kita rubah ke center screen. Desain form login ini hampir sama dengan form pemakai. Kode pemakai, nama pemakai, jabatan, password. Terus tombolnya, cuma di sini tidak ada data grid view, tanpa data grid view. Nah, kita bisa mengcopy desainnya dari desain form pemakai. Kita tampilkan form pemakai, double klik form pemakai. Kita seleksi objek yang mau kita copy sampai button nih. Data grid view-nya tidak usah. Klik kanan salah satu objek, terus klik copy. Double klik form login untuk mengaktifkan form login. Klik kanan pada area kosong, klik paste. Kita rubah dari judulnya. Form data pemakai, ini kita ganti form login pemakai. Dari properti teks. Form login pemakai. Kode pemakai ini kita ganti menggunakan kubu blok. Ini nanti berisi kode dan nama pemakai yang sudah kita input kemarin di form data pemakai. Nanti kita klik salah satu kode, nama pemakai, jabatan, dan fotonya otomatis tampil. Password-nya disimpan ke variabel. Nanti kita isikan password-nya. Setelah kita ngisi password, kita klik tombol login. Nanti akan dideteksi kalau password pemakai dan yang kita input di sini sama, kita akan masuk ke menu utama. Ke menu utama nanti diatur aksesnya berdasarkan jabatan. Kalau password yang kita input tidak sama, nanti ada pesan passwordnya tidak sama, tidak passwordnya salah. Nah, kita buat dulu desainnya ini ya. Di combo booknya yang di jabatan ini kita pindah ke kode pemakai. Sedangkan textbox yang di kode pemakai ini kita pindah ke jabatan.
namanya kita rubah. Kode pemakai ini namanya kita ganti CB jabatan, kita ganti CB kode PK, kode pemakai. PK. Yang nama pemakai tetap, TXT nama PK, jabatan, nah ini kita ganti ya. TXT kode PK kita ganti TXT jabatan. Password tetap ya, TXT password tetap. Lalu tombol simpan dan hapus ini kita hilangkan. Klik kanan kita cut. Tombol close tetap ya, untuk menutup form ini tetap. Yang dirubah tombol print form diganti login ya. Ini namanya kita ganti BT login. Textbooknya diganti ya, teksnya diganti teks login. Nah, ini untuk desain form login. Bisa kita copy dari form pemakai, nanti tinggal diatur perubahannya. Kita rubah. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Yuk kode. Kita buat dulu impor sistem data. Impor sistem data oleh DB. Pada program berikutnya kita buat beberapa variabel seperti biasa untuk perintah SQL, koneksi ke database, untuk mengakses tabel. Lalu X kode PK ini nanti untuk menyimpan kode pemakai yang kita pilih, yang kita klik. X password ini variabel untuk menyimpan password dari kode pemakai yang kita pilih. Ini variabelnya. Kode program berikutnya form login load saat form loginnya diakses dimuat ke memori komputer, ini akan mengakses database DB-INV, koneksi ke database DB-INV. Lalu yang bawahnya ini mengisi kebubuk kode pemakai. Diaktifkan data dari tabel pemakai, select bintang from pemakai. CB kode PK item clear ini untuk mengosongkan kebubuk kode PK. Will direct and will ini untuk membaca data yang ada di tabel pemakai dari awal record sampai akhir record. CB kode PK item dr ini untuk menambah data pada kebubuk kode PK dengan data kode pemakai digabung dengan spasi digabung nama pemakai. Ini nanti hasilnya kebubuk kode PK akan berisi data kode dan nama pemakai dari tabel pemakai. Form login load ya. Kita klik drop list yang kiri, klik form login event. Klik drop list yang kanan, klik metode load.
Kita lihat dulu hasilnya ya. Kita atur dulu supaya kalau kita start, nanti yang tampil form login. Kita atur lewat project, property, startup formnya ini kita rubah ke form login. Jalankan. Kalau kita klik droplis pada kubu kode pemakai, nanti akan tampil kode dan nama pemakai. Kode spasi nama pemakai. Nah, ini lebar standarnya, lebar tampilannya sama dengan lebar form, lebar objek ini. Kalau tampilannya agak banyak, nanti terpotong. Ini kode, nama pemakainya terpotong. Untuk mengatur supaya kalau kita klik tampilannya bisa melebar, supaya namanya kelihatan utuh, kita atur pada desain form. Di combo box ini ada properti drop down width, ini. Ini untuk mengatur saat datanya ditampilkan, kita klik drop list, datanya tampil, lebarnya dibuat berapa. Ini standarnya kalau tidak dirubah, lebarnya sama dengan lebar objek ini. Kalau mau kita rubah, misalkan 150, lebarnya 2 kali ini. Ini tinggal kita ketik 150 pada drop down width. Nanti kalau kita jalankan, ini kalau kita klik, ini tampilannya lebar gini ya. Ini 150 ini. Kita lanjutkan ya. Kode program berikutnya kita buat sub kosong untuk mengosongkan form. Untuk combo box dan text box kita kosongkan dengan petik-petik. Foto kita kosongkan dengan titik image nothing. Buat di sini sub kosong. Saat form aktif, form login aktif, kita jalankan sub kosong. Form login aktif. Kita klik drop list yang kiri, klik form login event, klik drop list yang kanan, metodenya kita pilih metode aktif.
golek anu, golek Yulia, oke. Berikutnya kita buat kode program untuk menampilkan nama jabatan dan foto. Saat kita klik salah satu kode, nanti akan tampil nama jabatan dan fotonya. Password-nya disimpan ke variabel xpassword. Ini kode programnya cb kode pk select value change. Di saat kita klik salah satu kode, kode pemakai yang kita klik disimpan ke X kode PK. Di CB kode PK ini isinya kode dan nama pemakai. Untuk mengambil kodenya saja diambil dari kiri left sebanyak 5. Setelah itu aktifkan data pada tabel pemakai yang kode PK-nya sama dengan X kode PK. Tampilkan nama pemakai ke txt nama PK, jabatan ke txt jabatan. Password-nya ini disimpan di variabel xpassword. Lalu berikutnya ini menampilkan foto ke pb foto. Kita buat cb kode pk select value change. Kita klik dropdown yang kiri cb kode pk, metodenya select value change. Kita coba klik kode pemakai. Kode pemakai, nama, jabatan, dan fotonya tampil ya. Passwordnya tidak ditampilkan ya, tidak nanti ini kita isi soalnya. Kita isi nanti password yang kita isi saat kita klik tombol login, password yang kita isi ini dibandingkan dengan password pemakai dengan xpassword. Kalau sama berarti passwordnya benar, kalau tidak sama passwordnya salah. Deteksinya saat diklik tombol login nih. Deteksinya saat login klik ini. Saat BT login klik, ini akan dideteksi password ini password yang kita input sama dengan password pada tabel pemakai atau tidak. Kalau passwordnya sama, nanti akan dideteksi jabatannya. Ini kalau jabatannya manajer, ini pengaturan hak akses. Kalau jabatannya manajer, menu master dan transaksi tidak aktif. Enable files ini untuk tidak aktif ya. Kalau enable true itu aktif. Kalau jabatan keuangan, menu master tidak aktif, transaksi cetak selesai aktif. Setelah itu akan ditampilkan form menu utama. Lalu S ini kalau passwordnya salah. S kalau passwordnya salah, tampilkan pesan password salah. Ini saat diklik tombol login, detail login klik. Detail login. Saat diklik.
Kita deteksi dari sini ya. Ini kalau password-nya benar berarti ya. Kalau txt password titik text sama dengan x password. Itu kalau password-nya benar, dideteksi jabatannya. Ya. Dideteksi jabatannya menggunakan select cache txt jabatan teks. Select cache txt jabatan titik teks. Kalau jabatannya manager, berarti cache manager. Kalau jabatannya manager, kalau jabatannya manager ini diatur ya. Menu utama master force. Menu utama ini formnya ya. Form menu utama ini ya. Form menu utama ini. Di form menu utama itu ada menu master ya. Ada menu master, master toolsheet, menu item. Ini tidak aktif, berarti enable. Kalau tidak aktif, enable-nya false. Menu utama titik transaksi ya. Transaksi enable-nya menu utama titik cetak. Enable strip menu item ya. Enable sama dengan false. Ini transaksi harusnya ya, kepanjangan ini. Transaksi penjualan ini penuh ya. Ini harusnya menu utamanya transaksi. Transaksi penjualan ya. Seperti lihat sini ya. Transaksi ini namanya mengikuti ini ya. Ini kebetulan namanya T tool strip. Itu salah ketik. Itu menu utama titik selesai enable sama dengan true. Ini untuk manajer ya. Berikutnya untuk keuangan yang jabatannya keuangan.
Sebutannya keuangan kita atur masternya yang false, lainnya true. Yang terakhir administrasi. Administrasi kita atur misalnya yang false transaksinya, ya, masternya true. Nah, ini untuk pengaturannya. Setelah ini diatur, tampilkan menu utama. Menu utama show dialog. Ini kalau passwordnya benar, dideteksi jabatannya apa, terus ini diatur hak akses menunya. Yang terakhir, kalau kita klik tombol close, ini akan menutup koneksi dan menutup form. Terus klik menutup koneksi, terus menutup form. Nah, coba ya. Kita klik, tampil nama jabatan dan fotonya. Nah, kalau kita isi passwordnya salah, ini salah ya, passwordnya misalkan salah. Kalau kita klik login, akan tampil pesan password salah. Kita klik OK. Tadi ya, password salah ini. Nah, kalau passwordnya benar, ini kalau passwordnya benar, nanti akan ditampilkan menu utama. Sebelumnya diatur dulu akses pemakainya tadi ya. Kalau manajer berarti master dan transaksi tidak aktif. Ini yang dinamakan enable false. Menunya tampil tapi tidak bisa diklik. Ini namanya enable false. Sekarang kita coba login sebagai keuangan. Ini keuangan. Keuangan yang tidak aktif masternya, yang lain aktif. Lalu login sebagai administrasi. Ini untuk mengatur hak akses sesuai dengan jabatannya. Kalau kita ingin mengatur hak akses, merubah hak aksesnya, misalkan kita ingin manajer ini, manajer bisa mengakses master, ya. Manajer bisa mengakses master. Kita tinggal merubah aksesnya di sini. Manajer. Manajer ini berarti masternya kita rubah ke true. Jadi kalau manajer login berarti bisa mengakses master. Ya. Terus bedakan antara visible dan enable. Ya.
Kalau enable ini mengatur suatu objek aktif atau tidak. Kalau visible itu mengatur suatu objek tampil atau tidak. Kalau ini saya rubah misalkan visible, saya ganti visible ya. Visible false ini berarti tidak tampil. Transaksinya tidak akan tampil. Ini kalau visible false ya, menunya tidak akan tampil. Kalau enable tadi, enable false tetap tampil tapi tidak aktif, tidak bisa dibuka. Kelemahannya ini kalau kita mau merubah akses, kita harus merubah kode programnya. Kalau kita tidak punya kode programnya, kita tidak yang membuat program tidak bisa merubah akses ini. Nah, ini untuk login pemakai, sekaligus untuk mengatur akses pemakai. Silakan kalau ada yang Anda tanyakan. Wahyu Arjun Sabila ini. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup untuk pengaturan form login. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.